Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berjumpa dan berkumpul kembali untuk bersekutu dalam ibadah minggu ke-23 setelah Trinitatis. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Marilah kita bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini terambil dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ai nang malua hosian dosa, gogomu darni tuhatai, taku mai asa sonang roha, nagogo tutumu dari tu palua honho mudari tungnagogo tunggogodoi holanmu darni Jesusi naing hoian songon hapasare gogomu darni tuhatai nang ramun hoi botor hongse aia siban mudari tu palua honho mudari tungnagogo tunggogodoi olan mudari Jesusi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
ulaning malum ho nam diau ho mudarai ayas doho na sasak bajumi na diau ho mudarai iya so malum ho iban muda itu hatai anang sasa bajum songon hawasi ayah sori bain mudari nang sol hoto jong jong tu pasilangi nam niuras ni mudarai sauduran hodo tu hatai ayah sori bain mudari iya so marumho di bain mudar ni tu hatai anang sasang bajum somon hapasi ayah so di bain mudari. Pembacaan epistel yang ditetapkan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kim saudari dapatkanlah Tuhani unang-unang sidagian ingo jepe kolumi nungarading asonangan di surgoi nang adong nang gosado na sobat jamar di sisi molo tai jodogata na sai marukil toto unang pasong susah to guru biato nungarading asonangan di surgoi unang adong nang gosado na sobat jamarisi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis, terambil dari kitab Yeremia pasal 29, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami.
Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Di beberapa waktu yang lalu, di sekitar bulan Juli, cukup viral di berbagai laman medsos kisah seorang ibu yang tinggal di tengah hutan belantara selama 10 tahun lamanya. Nanti kita boleh search di Google atau di YouTube untuk mencek kebenarannya, tetapi nanti selesai ibadah ini, jangan sekarang. Wanita itu adalah bernama Kartini, dia berumur 55 tahun. Dia adalah seorang janda memiliki 3 orang anak. Dia tinggal di hutan belantara di perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Awalnya dulu dia adalah seorang TKW di Malaysia. Tetapi karena suatu hal dia harus di PHK, sehingga dia harus kembali pulang ke Indonesia. Lalu dia membeli sebuah tanah yang menurutnya tanah yang dia beli ini adalah hasil tipuan. Mengapa ditipu? Karena yang menjual tanah mengaku tanah yang akan dia beli itu di dekatnya akan dijadikan perkebunan tebu. Dan di sebelahnya lagi akan didirikan kantor bupati. Sehingga dia pun membeli tanah itu harganya 10 juta. Bapak Ibu, kita bukan mau mempersoalkan harga tanahnya, bukan. Tetapi ada yang menarik. Sekalipun ibu tersebut merasa ditipu, dia merasa diasingkan, tetapi dia tetap gigih menjalani kehidupannya. Dia tetap berusaha untuk bertahan, bukan untuk menyerah. Dan terbukti, dia memang sukses bercocok tanam. Apa yang dia tanam selalu berhasil. Bahkan panennya selalu melimpah. Dia boleh penuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya boleh dia sekolahkan sampai perguruan tinggi hingga memperoleh pekerjaan di luar kota. Walaupun anak-anaknya mengajak dia untuk tinggal bersama di kota, tapi si ibu tersebut masih memilih untuk tinggal sendiri di hutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari kisah wanita tersebut kita boleh melihat bahwa kesendirian, keterasingan, bahkan mungkin perasaan terbuang yang dirasakan oleh si ibu tidak menjadi alasan, tidak menjadi penghambat untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal yang demikian jugalah yang diingatkan oleh Nabi Yeremia terhadap orang-orang yang terbuang di Babel ketika itu. Sebagaimana tadi kita sudah membacanya dalam teks khotbah ini. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita harus lebih dulu mengetahui apa sebenarnya penyebab sehingga mereka harus terbuang ke Babel. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan terjadi sesuatu kalau tidak ada penyebabnya. Itu sebabnya ada hukum yang mengatakan hukum sebab akibat. Bangsa Israel harus terbuang ke Babel karena apa? Karena di antara mereka tidak ada lagi yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup penuh dengan dosa. Para raja, para imam, para nabi tidak lagi berjalan di jalan kebenaran. Para hakim tidak lagi berjalan di jalan keadilan.
Justru mereka membelokkan hukum. Mereka semua adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mula di bahasa Batak didoakan na jogal rukung, na takang, na jugul, na somabiar marnida di Batak. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus terbuang ke Babel. Karena itu adalah hukuman dari Allah. Dengan tujuan setelah itu mereka berubah, mereka bertobat. Bapak Ibu, karena waktu yang Tuhan tetapkan bagi bangsa itu menjalani penghukuman di pembuangan cukup lama waktunya. Kalau kita perhatikan di ayat 10 dikatakan mereka harus berdiam di sana selama 70 tahun. Bayangkan saja 70 tahun itu sudah boleh 3 keturunan. Tetapi sekalipun demikian, kalau di dalam pembuangan mereka tidak cukup hanya untuk berpangku tangan, tidak cukup hanya duduk diam untuk meratapi nasib, tetapi mereka harus bergerak aktif, harus tetap beraktivitas seperti biasa, sekalipun mereka harus di dalam pembuangan. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada mereka melalui suratnya ini. Ada 4 poin yang disampaikan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 4 sampai ayat 7. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Bapak Ibu, apapun ceritanya, tempat yang paling memberikan rasa aman kepada kita adalah rumah. Bukan persoalan besar atau kecil, bukan persoalan mewah atau tidak, bukan persoalan ngontrak atau tidak, bukan persoalan menyewa atau tidak. Tapi yang pastinya yang paling memberikan rasa aman kepada kita, rasa nyaman kepada kita adalah rumah. Dalam rumah kita boleh melakukan berbagai aktivitas. Kita boleh bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, beristirahat di rumah. Banyak hal yang boleh kita lakukan di rumah. Itu sebabnya ada istilah rumahku adalah istanaku. Home sweet home. Rumah menjadi kebutuhan utama. Rumah menjadi kebutuhan primer. Karena itu adalah tempat perlindungan yang paling aman. Itu sebabnya Yeremia juga mengingatkan mereka terlebih dahulu, dirikan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Punya rumah kalau tidak makan sama saja bohong. Apa artinya? Tetapi supaya bisa makan, maka harus bekerja, harus berusaha, harus berjerih payah. Itu sebabnya Paulus berkata di 2 Tesalonik 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nasora mangula udang ibadah mangan. Itu sebabnya Yeremia menyuruh mereka untuk bekerja sekalipun dalam pembuangan. Mereka disuruh menanami kebun supaya ada hasil yang boleh mereka nikmati. Sebab apa yang mereka tanam, itu yang mereka tuai. Oleh sebab itu harus bekerja. Yang ketiga, perintah yang ketiga ada tertulis di ayat 6. Dikatakan di sana, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang.
Dalam arti mereka disuruh untuk beranak cucu. Sekalipun mereka di pembuangan Babel, mereka harus beranak cucu. Karena apa? Karena janji Allah terhadap mereka, terhadap nenek moyangnya yaitu Abraham harus tergenapi. Apa janji Allah kepada nenek moyangnya Abraham? Kita semua pasti tahu janji Allah kepada Abraham, keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Itu sebabnya mereka harus beranak cucu. Dan yang keempat ada di ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bapak Ibu, seruan ini hampir sama seperti slogan yang dicetuskan oleh Raja Inal Siregar dulu, yakni martabe. Tahu martabe? Jangan langsung ingat jus Markisa Terong Belanda, bukan. Martabe yang dimaksud adalah marsipature hutanabi. Yang namanya marsipature artinya adalah memperbaiki. Kalau memperbaiki sudah pasti yang dilakukan adalah yang terbaik. Namanya juga memperbaiki. Pature turehon. Sekalipun Babel itu bukanlah kota asal, bukan bonapasogit bangsa Israel, tetapi mereka harus melakukan yang terbaik supaya kota itu sejahtera. Bahkan disuruh minimalnya kalau tidak bisa melakukan yang terbaik, berdoa untuk kota itu. Kalau memang tidak ada yang boleh dilakukan. Karena bagaimanapun kalau kotanya sejahtera, maka masyarakat, maka penduduknya juga pasti sejahtera. Khotbah minggu lalu juga sama dengan teks ini. Doakan kota di mana kamu berada. Sekali lagi Yeremia katakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Bapak Ibu saudara-saudari, topik minggu kita hari ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Supaya hal ini terwujud, supaya hal ini tercapai, maka berangkat dari keterangan yang disampaikan dalam teks ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan harus kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, lakukan yang terbaik dimanapun engkau berada. Melakukan yang terbaik bukan supaya dilihat orang lain. Melakukan yang terbaik bukan supaya dipuji orang lain. Melakukan yang terbaik bukan supaya mendapat pujian, mendapat balasan dari orang lain. Tetapi melakukan yang terbaik karena memang kewajiban, karena memang keharusan. Karena kita melakukan sesuatu, tujuannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah, untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan yang terbaik dimanapun kau berada. Yang kedua, mintalah campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada langkah kaki kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Sekalipun bangsa Israel terbuang bukan berarti Allah meninggalkan mereka. Allah tetap menyertai mereka, Allah tetap menuntun mereka, Allah tetap memelihara hidup mereka. Oleh sebab itu kita pun, sekalipun kita dalam pergumulan yang berat, dalam persoalan yang besar, ketahuilah Allah tetap menyertai kita.
Sekarang persoalannya, engkau serahkankah hidupmu kepada Tuhan atau tidak? Engkau mintakah campur tangan Tuhan dalam hidupmu atau tidak? Jangan sering menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkanmu, seolah-olah Tuhan cuek, seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap engkau. Padahal sebenarnya persoalannya justru engkau yang cuek, justru engkau yang tidak peduli kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, biar Dia yang bekerja atas segala yang engkau hadapi di tengah-tengah kehidupanmu. Amin. Tuhanlah yang menguatkan kami melakukan firman pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk mewujudkan kesejahteraan. Roh Kudus mula yang mengajarkan kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang berusaha melakukan yang terbaik dimanapun kami berada. Amin. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, leon tua gogomi, di portibion, baik maha Tuhan, abang nasni roha, tuna marsagi, Tuna dangoli gabe pangapuli, basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion Baik maha Tuhan, sipatu pahadameon, baik maha tami, sortu rohani, nama si hosomani. Basuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, leon tua gogomi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.